Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Putri dengan NPM 224 Manajemen 22A, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini aku akan presentasi materi pertemuan ketiga dan keempat dengan topik analisis rancangan dan rancangan pekerjaan. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi tugas-tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan kontribusi suatu jabatan dalam sebuah organisasi. Tujuan dari analisis jabatan adalah untuk memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu jabatan, serta kualifikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam jabatan tersebut. Proses ini sering dilakukan oleh Departemen MSDM atau oleh spesialis MSDM dalam rangka merancang deskripsi jabatan yang jelas dan objektif. Alasan pelaksanaan analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Landasan utama kegiatan MSDM. Pertama, mengevaluasi tantangan lingkungan terhadap pekerja seseorang. Kedua, menghindari persyaratan kerja tidak dibutuhkan yang dapat menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. 3. Mengungkapkan elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan kualitas kehidupan kerja. 4. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kelima, mencocokkan pelamar kerja dengan jabatan yang kosong. Selanjutnya, menentukan pelatihan untuk pegawai baru dan pegawai yang sudah berpengalaman. Selanjutnya, menentukan rancangan untuk mengembangkan pegawai yang memiliki potensi. Selanjutnya, menentukan standar kerja yang realistis. Selanjutnya, menempatkan pegawai dalam jabatan di mana mereka dapat menggunakan keahliannya secara efektif. Dan terakhir, memberikan kompensasi kepada pemegang jabatan secara adil. Pelaksanaan analisis jabatan terdiri ada 3, yaitu mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis, kedua menentukan teknik pengumpulan informasi, ketiga menggunakan kuesioner. Pertama, mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. Mengidentifikasi jabatan yang dilakukan untuk mencari tahu jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Di dalam perusahaan kecil, jabatan-jabatan akan mudah diketahui, tetapi untuk perusahaan besar, hal ini menjadi rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Menentukan teknik pengumpulan informasi. A. Membuat kuesioner. B. Interview. C. Menggandakan observasi. D. Panel of expert. Dan E. Employee logs. A. Kuesioner. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara luas dilakukan karena lebih mudah, cepat, karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan sekaligus. B. Interview. Interview yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa petugas secara terpisah. C. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Cara ini efektif untuk tugas yang perilaku kerjanya dapat diamati. Observasi juga dapat dilakukan terhadap peralatan yang dipakai, kondisi kerja, standar kerja. D. Panel of expert. Panel of expert yaitu diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. E. Employee logs. Employee logs yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaannya, peralatan yang dilakukan, dan lain-lain. Menggunakan kuesioner. Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai aspek yang lebih luas dari pekerjaan. Beberapa pendekatan perancangan jabatan itu terdiri dari 3, yaitu elemen organisasi, kedua elemen lingkungan, dan yang ketiga elemen perilaku. Pertama, elemen organisasi.
Elemen organisasi terdiri ada 3, yaitu mekanik, prosedur, keselamatan, dan kesehatan kerja. Di dalam organisasi, lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. Untuk pencapaiannya, organisasi cenderung ke arah pendekatan. Elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan pertimbangan aspek-aspek A. Kemampuan pegawai pada tingkat spesialisasi yang tepat. B. Ketersediaan pegawai. C. Harapan-harapan masyarakat. Elemen perilaku. Elemen perilaku berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Aspek-aspek itu berkaitan dengan otonomi, task variety, task identity, dan task significance. Otonomi atau wewenang adalah sejauh mana seseorang kebebasan untuk mengatur pekerjaannya, misalnya menentukan metode, penjadwalan pekerjaan, memilih bahan-bahan yang digunakan. Seorang pekerja dapat memiliki otonomi yang luas atau otonomi yang rendah tergantung dari jenis pekerjaannya. Task variety. Task variety atau variasi tugas adalah jenis tugas yang dilakukan seseorang yang digunakan keahliannya yang berbeda. Seseorang dapat memiliki sedikit atau banyak jenis tugas yang dibutuhkan dengan keahlian yang berbeda. Task identity. Task identity adalah sejauh mana seseorang pekerja terlibat dalam penyelesaian proses keseluruhan pekerjaan. Seseorang bisa terlibat hanya dalam menggunakan proses atau keseluruhan. D. Task significance. Task significance atau signifikansi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai arti penting bagi rekan kerja atau orang lain. Seseorang dapat merasakan penting yang dapat menimbulkan kebanggaan dan pengakuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Teknik perancangan ulang pekerjaan. Pertama, ada job engagement, yaitu meningkatkan cakupan pekerjaan yang dimiliki seseorang. 2. Job enrichment, yaitu meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Ketiga, job rotation, yaitu meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Faktor kepuasan kerja itu terdiri dari ada 4, yaitu rasa berprestasi atau achievement, rasa pengakuan atau recognition, rasa tanggung jawab atau responsibility, dan rasa perkembangan diri atau advancement. Faktor ketidakpuasan kerja itu ada 5, yaitu kebijaksanaan umum dan administrasi atau common policy and administration. Yang kedua ada pengawasan atau supervision. Ketiga ada gaji atau salary. 4 ada hubungan dengan rekan kerja atau interpersonal relation. Dan kelima lingkungan kerja atau kondisi kerja. Itulah pembahasan dari materi pertemuan ketiga dan keempat tentang analisis, rancangan, dan rancangan pekerjaan dari kelas manajemen sumber daya manusia. Dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah analisis jabatan itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi tugas-tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan kontribusi suatu jabatan dalam sebuah organisasi. Jadi tujuan dari analisis jabatan adalah untuk memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu jabatan serta kualifikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam jabatan tersebut. Proses ini itu sering dilakukan oleh Departemen MSDM atau oleh spesialis MSDM dalam rangka perancangan deskripsi jabatan yang jelas dan objektif. Tentu itu ada alasannya mengapa pelaksanaan analisis jabatan diadakan. Jadi itu karena suatu informasi dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, beban kerja yang dilakukan, hambatan yang ditemui oleh pelaksana, dan landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan MSDM untuk memenuhi fungsinya. Tentu beberapa fungsi sudah aku jelaskan pada video awal tadi. Dan salah satunya adalah pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner tentu berisi sangat banyak. Salah satunya adalah mengisi kuesioner. Kuesioner berisi
Template-nya adalah seperti ada nama, jabatan, departemen, supervisor, tanggal atau bulan atau tahun, dan beberapa pertanyaan yang berisi jelaskan secara contoh, jelaskan secara singkat pekerjaan Anda, jelaskan rincian tugas khusus yang Anda lakukan, jelaskan wewenang yang Anda miliki dalam melakukan pekerjaan, sebutkan tanggung jawab yang Anda miliki, dan lain-lainnya. Tentu dalam penggunaan informasi analisis jabatan itu ada berisi uraian jabatan, yang mana template-nya tuh seperti contoh deskripsi pekerjaan, ada nama jabatan, kode jabatan, fungsi, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerjanya. Dan itu pun ada spesifikasi jabatan yang lebih mencakup, yaitu seperti persyaratan pekerjaan, yang mana isinya bisa berisi dengan pendidikan, pengalaman, persyaratan fisik, persyaratan mental, supervisi, kondisi kerja, dan lain-lain. Tentu perancangan pekerjaan itu merupakan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan. Jadi haknya itu untuk mengatur pekerjaan tersebut dan bertanggung jawab. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya bawa dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.